Alright, apa yang kalian cari? Cerita seram, video-video aneh, atau sesuatu yang sangat mengerikan? Kalau itu yang kalian cari, maka ini adalah video yang tepat untuk kalian. Karena gua di sini udah mengumpulkan berbagai tier list teraneh dari internet iceberg yang gua jamin itu akan sangat dan sedikit peringatan juga untuk kalian kalau misalkan gak kuat dengan konten NSFW, not suitable for work, atau sesuatu yang creepy, skip aja videonya. You are watching Gemini Net. Parlan CCTV footage merupakan sebuah kejadian paling mengerikan yang pernah terjadi di salah satu sekolah bernama Stoneman Douglas High School. Jadi gini ceritanya. Ada seorang remaja bernama Nicholas Cross yang kemungkinan ini adalah salah satu murid dari Stoneman Douglas High School. Nicholas pada saat itu datang ke area sekolah sekitaran jam 10 sama 11-an. Yang paling aneh dari tingkah laku si Nicholas pada saat itu adalah ketika dia datang ke sekolah, Nicholas itu berpakaian yang serba tertutup, pakai topi. Pokoknya penampilannya itu aneh banget, seperti orang yang ingin menghindari komunikasi dengan orang lain. Ada nih satu kejadian yang cukup menarik. Jadi ketika si Nicholas itu masuk ke dalam area sekolah, dia berpapasan dengan salah satu murid, dan si Nicholas itu ngasih tahu nih ke salah satu muridnya, atau lebih tepatnya si Nicholas kayak memberikan sebuah peringatan, kayak nyuruh si murid ini untuk pergi karena akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan di sekolah ini. Gak lama setelah itu, ketika Nicholas masuk ke dalam ruangan pembelajaran, dia ini itu menjebak beberapa murid di dalam ruangan beserta ada beberapa guru dan kemudian menembakinya. Setelah aksi tembakan acak yang dilakukan oleh si Nicholas ini, tembakan yang cukup brutal sekali, pada akhirnya pihak sekolah itu memanggil polisi. Polisi datang ke sekolah dan Nicholas berhasil dibekuk dan kemudian ia ditangkap. What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Voices? Voices and demons? Where's the voices? Dan sayangnya dari kejadian ini, Nicholas itu memakan korban sebanyak 17 orang. 17 orang yang tidak bersalah apa-apa menjadi korban si Nicholas. Mungkin Nicholas dirundung kali ya, atau dia dibully kali. Beberapa bulan lalu atau di akhir tahun 2022 sedang ngetren sebuah kata Ohio. Pokoknya kalau ada hal yang aneh, hal yang absurd, itu pasti bakalan dikaitin sama Ohio. Sekarang gue bakalan tunjukin ke kalian Ohio yang sebenarnya itu kayak apa. Jadi ada apa di Ohio? Gua menemukan salah satu tempat di Ohio yang ternyata ada sebuah fashion show pertunjukan. Fashion show pertunjukan ini itu bukan fashion show pertunjukan manusia, melainkan fashion show pertunjukan senjata. Iya benar, kalian di sini itu bisa menemukan beberapa jenis senjata legal yang sengaja di show off sama si pedagangnya ini. Tapi kalian nggak bisa nih beli senjatanya, karena pada dasarnya tujuan dari festival Ohio yang nge-show kayak ginian ini ditujukan untuk memperlihatkan senjata-senjata baru yang siap dijual. Jadi gimana untuk ngebeli senjatanya? Tentu aja ada beberapa orang atau buyer nakal yang udah terbiasa dengan transaksinya, itu akan cari si pedagangnya yang udah dia kenal dan kemudian mereka akan jual beli di belakang layar. Sekali lagi, ada apa di Ohio festivalnya ini yang di show off ini itu senjata asli, bukan senjata KW, senjata yang benar-benar bisa dipakai untuk melumpuhkan seseorang. Gue jadi pengen Glock. Virginia Tech Manifesto merupakan sebuah rekaman asli yang dikirim secara langsung oleh seseorang yang sangat-sangat gila. Jadi gini ceritanya, kejadian ini itu telah terjadi 12 tahun yang lalu, di mana ada seorang pria bernama Seng Hui Cho yang tiba-tiba saja dilaporkan menggila di area sekolahnya dengan melakukan aksi tembakan senjata secara membabi buta. Nah, masalahnya itu bukan di sini. Gue coba untuk nge-track record dari si pria ini ya, si Seng Hui Cho. Ternyata ini orang dari awal sebelum kejadian insidennya, dia udah benar-benar menunjukkan sebuah gejala yang sangat mengerikan. Jadi sebelum kejadian penembakan atau di hari
dalam waktu yang cukup lama menuju hari sebelum insiden, Seng Hui Cho ternyata membuat beberapa foto atau video-video yang ternyata punya cerita yang sengaja dinarasikan. File foto dan video-video yang dibikin sama Seng Hui Cho sama si pria ini kemudian itu dibungkus jadi kayak paketan, dan paketnya itu kemudian dikirim ke NBC, salah satu media besar. Dan kalau kita coba untuk telusuri file atau video yang diunggah sama pria ini, kurang lebih kita akan menemukan beberapa deretan foto dirinya sebanyak 43 buah foto yang isinya kayak orang normal, kayak pria remaja yang lagi selfie-selfie biasa. Oke, foto kedua, foto ketiga, foto 4 sama foto kelima itu masih aman. Tapi foto selanjutnya, foto ke-10 kalau nggak salah atau foto ke-15, fotonya itu makin ngeri. Soalnya ada beberapa adegan foto di mana si pria ini itu mulai kayak memamerin senjatanya, Glock pistolnya. Terus ada juga beberapa adegan di mana dia foto selfie tapi nunjukin pistolnya itu diarahin ke bagian jidat. Ini masih foto ya, masih foto. Kalau kita cek ke bagian videonya, di dalam video yang diciptakan, yang direkam sama si pria ini kurang lebih ada sebanyak 27 rekaman dengan durasi sekitaran 24 menit. Di dalam video ini itu berisikan vlog di mana pria ini itu sedang berbicara ngelantur dan tertawa nggak jelas. Oke, anggap gua nggak ngerti dia ngomong apa. Cuman gua taunya pikirannya itu udah mulai nggak bener. Nggak sampai di sini. Video ini juga akan diberi dengan judul yang super aneh. Contoh, ada yang dikasih dengan judul anti teror, sesuai waktu, darah Ino, Congrats, korban, dan yang paling creepy-nya adalah video bagian akhir di mana video klip ke-25, 26 sama 27 itu akan dikasih dengan judul ending, ending 1, ending 2 dan ending core. Di sini nih poin yang menurut gua agak aneh. Kalau misalkan dia udah ngerencanain ini dari awal dan menurutnya ini udah matang banget rencananya, kenapa harus dikirim ke NBC? Kenapa dia pengen aksinya ini itu diketahui dan disebar ke media lokal? Atau dia pengen jadi serial killer yang cerdik dan juga pintar? Sebagian orang menganggap kalau game adalah pengaruh yang buruk, dan gua percaya aja game memang akan membawakan sebuah dampak yang positif. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan main gamenya itu udah kayak berambisius dan main terus tanpa henti, jadinya itu kayak begini. Jadi gini ceritanya, Eric Harris Domwart merupakan seorang senior pelajar di SMA Columbia yang sangat suka memainkan game seri dari Doom. Bisa dibilang orang ini hampir setiap hari menghabiskan hari-harinya dengan bermain game Doom. Karena saking sukanya main game Doom, dan pada saat itu juga lagi viralnya orang-orang lagi bikin mod game Doom juga, Eric Harris itu juga sempat ngebikin 11 atau 12 seri mod versi ciptaannya. Eric selain terkenal sebagai orang yang suka ngemod game Doom ini, dia ngemod juga bukan untuk dimainkan sendiri, melainkan hasil modnya itu akan dibagi ke teman-teman di sekolahnya. Dan bisa dibilang juga mod hasil ciptaan dari Eric ini sangat sulit untuk dimainkan. Tapi orang pada suka sama modnya si Eric. Kenapa? Karena si Eric itu menyajikan beberapa level yang cukup sulit. Bahkan gue juga dengar kalau modnya si Eric ini sampai ada yang mau membeli modnya untuk dijual lagi. Cuman ada satu keanehan. Jadi modnya ini itu kan ada sebanyak 11 atau 12 mod. Di dalam 11 sampai 12 mod ini itu ada satu file yang dikasih dengan judul Real Doom What. Dan ketika file Real Doom What ini dibuka, para penikmat modnya ini akan menemukan sebuah map dengan judul Columbia High School. Bener, Columbia High School, sesuai tempatnya sama persis di mana si Eric ini sekolah. Lanjut sampai memasuki 20 April tahun 1999, Eric dan juga seorang teman bernama Dylan Klebot melakukan aksi penembakan persis dengan apa yang ada di dalam game mode Red Dome.What.
Aneh kan, kalau yang sebelumnya itu ngebikin video dan ngerencanain dari awal. Kalau yang satu ini itu jago ngoding mod, terus modnya ini itu dibikin sesuai narasi dan kemudian dieksekusi di real life di sekolahnya. Gak kebayang gua, orang yang jadi temannya si Eric pada saat itu satu kelas sama dia, terus Eric masuk ke dalam ruangan dan boom. Beda nasib dengan sang ayah, Bruce Lee. Anaknya bernama Brandon Lee merupakan seorang aktor kebangsaan Amerika Serikat keturunan Tionghoa. Profil untuk Brandon Lee ini juga cukup terkenal ya, karena dia udah main film pada tahun 1986 dan film terakhirnya itu adalah film berjudul The Crown yang kalau nggak salah diakhiri pada tahun 1994. Ya, kenapa film The Crown ini menjadi salah satu film akhir dari Brandon Lee? Jadi ceritanya gini, pada saat pembuatan film The Crown, sutradara itu meminta kru film untuk mengosongkan amunisi pada sebuah senjata, pada sebuah pistol yang akan digunakan untuk adegan aksi tembak-menembak. Menurut cerita yang gua dengar, kru filmnya itu memang udah mengkosongkan amunisi yang ada di dalam senjatanya. Tapi ketika aksi tembak-menembak akan dilakukan, ternyata di bagian pistol yang akan digunakan ini masih tersisa bagian dari peluru atau serpihan amunisi yang kalau misalkan ditembak ini juga akan menimbulkan luka yang sangat fatal. Alhasil pada saat pembuatan film Crown, seorang aktor bernama Michael Mess melakukan adegan tembakan dan ia terkejut karena tembakan yang dihasilkan dari pelurunya yang katanya telah dikosongkan membuat Brandon Lee terluka parah. Setelah si Brandon terkena tembakan serpihan amunisi ini, dia dilarikan ke UGD dan sayangnya Brandon gak bisa diselamatin. Fakta menariknya itu di sini, setelah si Brandon udah gone, udah meninggal, sutradaranya itu mutusin untuk ngelanjutin film dari Crown. Untuk kalian yang kalau misalkan udah nonton film Crown atau yang belum nonton tapi pengen nonton, kalian akan melihat Brandon melakukan aksi di awal film, dan Brandon yang melakukan aksi setelah aksi tembakan itu sudah bukan Brandon, melainkan orang lain yang wajahnya itu diedit. Iya, kalian nonton film orang yang udah meninggal, yang kalian kira dia masih hidup, ternyata dia udah meninggal, dan Brandon yang di bagian ending pas adegan tembak-menembak itu sudah bukan Brandon. Chaser Hit by Tornado Oklahoma Nightmare mengkisahkan sebuah tab rekaman video dari seorang pengemudi mobil yang berlari dengan sangat cepat dari kejaran angin tornado. Singkat ceritanya, angin tornado ini terjadi pada tahun 2012 di daerah Oklahoma, dan penyebab kenapa angin tornado ini bisa muncul katanya itu disebabkan dari perubahan iklim yang sangat drastis yang cepat banget dan menghasilkan tornado. Salah satu pria yang ada di dalam rekaman ini, ia mencoba mengemudi ke jalur yang aman, tapi sayangnya terpaan angin tornado sangatlah kencang dan mengakibatkan orang-orang yang ada di bagian depan atau tempat yang ingin dituju sama pria ini, mereka semua itu harus berputar arah. Sialnya lagi, setelah si pengemudi ini udah berputar arah, ternyata tornadonya itu masih ngikutin. Kalau dilihat dari map, tornado itu membentuk atau berputar searah kayak huruf U, sehingga pria ini itu kesulitan untuk kabur dari area tornado. Karena area tornado ini luas banget, pada akhirnya orang yang ada di dalam video itu terkena terpaan angin tornado. There. Holy God. Holy God. Oh. It was a giant tornado. Oh my God, it's sucking. Holy. It's coming right for me. Kalau gempa bumi, kita masih bisa survive karena kalau ada gempa kita kabur keluar dari bangunan. Kalau banjir yang datang, kita masih bisa survive. Ya, kita bisa naik pelampung, naik ke tempat yang lebih tinggi atau naik kapal. Tapi kalau angin tornado yang datang ke tempat kalian, datang ke Indonesia. Siegfried and Roy Tiger Attack video original merupakan sebuah video lost tape yang menurut gua nggak mungkin bisa ditemukan lagi. Videonya ada,
tapi udah diedit. Kenapa videonya susah dicari dan udah diedit? Karena videonya sudah jelas sangat mengerikan. Jadi gini ceritanya, ada dua pesulap bernama Siegfried dan Roy. Mereka adalah pesulap terkenal dari Jerman yang sudah manggung di beberapa tempat. Dan salah satu karakteristik yang ngebuat Siegfried Roy ini menjadi sangat terkenal itu adalah ketika mereka manggung, mereka itu akan menghadirkan satu maskot harimau warna putih. Kayak pas penontonnya datang, dia ngeliat kok orang ini hebat banget gitu loh, bisa akur, bisa friendly banget sama harimau. Padahal harimau itu kan binatang buas. Lanjut pada 3 Oktober 2003, ceritanya dua pesulap ini akan melakukan sebuah panggung besar dan orang-orang yang berdatangan kebanyakan dari mereka adalah penonton dan sebagiannya adalah wartawan yang ingin merekam aksi dari sulap mereka. Setelah mereka udah mulai buka acara, panggung udah dibuka nih, udah lebar banget nih, tirai udah dibuka. Ternyata Siegfried dan si Roy itu maju ke panggung, dan pas mereka maju ke panggung nih, kurang lebih 1 menit kemudian dari arah samping si Roy muncul harimau putih yang sering bersama mereka. Itu lari kenceng banget, loncat dan terekam si Roy. Roy yang kena terkam sama harimau ini digigit bagian, entah bagian mananya, pokoknya dia udah digigit terus diseret turun ke bagian panggung. Dan bisa dipastikan suasana pada saat itu sangatlah menyeramkan, apalagi untuk si Roy. Sedangkan untuk ending dari kisah ini, untungnya harimau putihnya itu berhasil dilumpuhkan. Roy dibawa ke UGD, tapi sayangnya sebagian dari tubuhnya itu mengalami luka yang cukup fatal. Ini bukan harimau putih yang dibelai-belai yang ada di TikTok ya. Ini harimau putih yang benar-benar ganas, men. Dan gue bingungnya adalah harimau putih ini kan udah dilatih sama si Siegfried sama si Roy. Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba nyerang gitu aja? Mungkin kan ada seseorang di balik layarnya yang melakukan sesuatu dan kemudian terjadilah insiden ini. Mungkin aja. Kurang lebih itulah dia video kita hari ini tentang Internet Iceberg NSFW. Dan gue usahakan untuk konten yang seperti ini akan gue perbanyak untuk video kedepannya. Jadi untuk kalian yang kalau misalkan suka dengan video kali ini, kalian bisa kasih gue like dan share video ini. Komen di bawah apa aja, komen apa aja supaya gue tahu di bawah komentar ada kehidupannya. Subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan yang udah subscribe dan masih stay tune di Game 90net, gue ucapin thank you banget untuk kalian. So see you guys on the next video.